Oke. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Pinus. Kali ini kami di Rembang, saya sama Mas Mario. Habis, tadi malam kita dari mana? Dari Semarang. Riding, pakai itu tuh. Royal Enfield tahun 48 sama... Tahun 48 sama tahun 2016. Nah, Mas, ini di Rembang ini kan katanya banyak potensi wisata. Ya. Nah, aku pengen ngobrol soal itu, Mas. Oke. Entah itu wisata alam, budaya, kuliner, ya kan? Ya. Aktivitasnya apa aja, kayak gitu-gitu loh. Ya. Terus aku ngajak ke sini tuh mau diapain aja. Mau diapain aja gitu ya. Diajak ngapain maksudnya gitu. Ya, sebenarnya kalau di Rembang ini kan banyak sekali yang bisa kita eksplor ya. Dari budaya keturunan Cina itu terutama di sini juga paling banyak. Nah, jadi gerbang masuknya iya ya, karena dekat sama Lasem kan? Iya, terutama dengan Lasem itu sangat berkaitan, apalagi banyak orang Rembang ini masih ada keturunan dari Lasem. Jadi kayak budaya Cina itu masih akulturasinya kental ya, gitu. Termasuk sampai ke kulinernya juga? Sampai ke kuliner. Tari-tarian kayak tadi malam kan kita denger itu tuh apa, tayub. Ya, tayub. Biasanya orang-orang sini kan budaya tayub itu kan untuk acara-acara tertentu lah, misalnya kayak acara kawinan itu tuh masih ada di sini. Jadi orang pada ngumpul tuh dengerin itu masih dilestarikan terus. Menarik. Ya. Terus apa lagi, Mas? Mau diajak belusukan atau apa gitu? Ya, di sini banyak, apalagi ke mungkin daerah Lasem juga ya nantinya. Kita bisa ada Sunan Bonang di situ, kan. Kemudian ada pembuatan kapal itu sudah sejak zaman kerajaan lah itu tuh sudah ada di situ. Kemudian kapal kayu ya? Kapal kayu, bukan ya. Kapal fiber toh? Bukan. Oke. Nah, terus tempat-tempat kayak kelenteng gitu ya. Kelenteng itu di sini termasuk salah satu kelenteng yang paling tua di tanah Jawa. Oh. Iya. Oh. Kelenteng apa? Kalau kita di laut itu kita dekat itu namanya Mak Copo. Kemudian di atas itu ada Dewa Bumi. Dewa Bumi. Ya. Oh, jadi Rembang tuh punya dataran tinggi, dataran rendah dan kita nggak terlalu tinggi lah. Ya, nggak terlalu tinggi, antara bawah dengan atas itu tidak ada beda yang terlalu mencolok, itu tidak ada. Ya. Gitu. Terus untuk makanan itu juga banyak makanan khas kita yang tidak didapatin di tempat-tempat lain. Contohnya. Sate serepeh. Oh, oke. Kita ambil contoh lah sate serepeh. Itu kita tidak pernah menemukan tempat lain. Nah, menarik. Nah, sate serepeh itu juga akulturasinya ke budaya juga kental sekali. Itu. Sate serepeh, ada produk laut yang dijadiin kuliner nggak, Mas? Ada. Kan dekat lautnya di sini kan. Ada. Biasanya urap ada seafood. Urap Oh. itu loh. Latoh istilahnya. Itu terdiri dari ya anggur laut lah kita bilang, rumput-rumput laut itu. Tapi jadiin urap. Iya. Sehat itu. Jadi banyak yang bisa kita eksplor untuk daerah Rembang Lasem ini. Gitu. Rembang Lasem itu nggak bisa dipisahkan, jadi satu kesatuan. Tapi mereka memang dua area yang berbeda. Ya, tempatnya agak sekitar 10 km dari Rembang lah, Lasem itu. Oke. Nggak terlalu jauh. Ya. Budayanya juga masih oke sekali di sana.
Mas, kita nanti bakal muter-muter berdua aja atau mau Ya nanti kita ajak teman-teman kita yang apa namanya memang penggiat budaya, penggiat pariwisata di kota ini. Gitu. Oke. Itu ada kursi kosong tuh buat siapa sih, Mas? Oh, ini nih ada satu lagi nih teman saya nih. Wah, dia nih sangat penggiat apa namanya? Wisata, seni. Mas Acong. Ini dia seni untuk Kota Rembang apa dia Dia yang bakal Iya. temenin kita Iya. atau paling nggak nunjukin titik-titiknya ya. betul. Nih ya. Pagi-pagi ngopi. Waduh, Ngobrol di sini. Mas Acong, terima kasih. Kopi Rembang ini. Kopi Rembang. Waduh, Matur kopi nuwun. Rembang ini. Jadi repot-repot ini Mas Acong. Mas, duduk dulu Mas. Ini, Moga Mas. Mas Acong. Aja Mas. Mas, dirimu kan sebagai local pride. Anak sini gitu. Aku mau diceritain soal potensi wisatanya Rembang dong. Mulai itu wisata alam, budaya, apa mungkin aktivitas yang lain gitu. Kalau potensi yang misal dibilang paling banyak itu ada di pantai sih. Kalau di Rembang, Karena pesisir kotanya. karena pinggir pesisir. Kalau dari budayanya, akulturasinya banyak. Misal kalau di Pecinan, misal daerah sekitaran Lasem gitu juga ada, sama Pecinan sama pondok pesantren, sama sejarah tentang di area Lasem itu Bonang itu kan ada Sunan Bonang, itu kan masih garis searah gitu. Terus potensi ini apa aja? Kalau di mananya? Di Rembangnya. Di Rembang, kalau di Rembang kota. Oh. Di Rembang. Daerah Rembang dan sekitarnya aja. Kalau Lasem itu kita ngobrolin nanti. Oh, enggak, Setelah soalnya kan, diseruput kopinya. soalnya kan masih lingkup Rembang semua kan. Kalau Lasem itu di bawah Kabupaten Rembang. Iya, ya? di bawah Kabupaten Rembang. Oke, berarti kalau kita ngomong Rembang itu Lasem udah include. masuk semua. Paham. Oke, Iya. ya siap. Ya, potensinya. Kalau misal di daerah Rembang sini sih bisa kadang kan tuh ada kayak misal kalau Sawalan itu ada kirab budaya biasanya. Kalau misal di Hari Kartini itu pasti di makam Kartini juga ada kegiatan. Iya. Kartunya di sini juga Di ya? sini, Iya. tapi kecamatannya ikutnya Bulu. Hulu. Oh, nggak di Jepara ya? Kalau Jepara kan Bukan, tempat beliau. lahirnya. Tempat lahirnya. Oh, oke. Iya. Kalau wafatnya kan di Rembang. Sampai kalau dekat alun-alun itu kan ada Museum Kartini di situ, rumahnya dulu. Dia sebagai istri Bupati Rembang kalau dulu. Mundur dulu. Dirimu nih pemerhati budaya, aktivis budaya atau masih Mas? Bisa aktivis ngopi sih Mas. Aktivis ngopi. Makanya bawa kopi. Makanya bawa kopi. Iya. Mas, ceritain tentang kopi Rembang dong. Kan aku pernah baca artikel tuh kopi lelet atau lelet tuh yang gambar-gambar di batang rokok tuh. Itu gimana ceritanya? Adakah kopi khusus atau gilingannya atau apa gitu? Setauku sih kopinya sama roastingannya. Kalau yang dibuat kopi lelet itu kan harus hitam dan gilingannya harus halus. Jadi ketika ampas kopinya itu ditaruh di rokok, itu dia nempelnya halus, nggak kayak ampas-ampas kopi yang lain Iya. yang masih ada butir-butiran besar gitu, nggak ada. Iya. Halus. Berapa kali giling biasanya Mas? Sampai sehalus mencapai kehalusan itu? Sekali giling sih setauku, cuma gilingannya yang beda. Settingan ininya. Settingannya, Oke. Mas Acong, misalkan nih aku ngajak temen dari Jakarta atau dari mana, dari luar kota Rembang lah, mau main ke Rembang. Itu kamu ajakin kemana aja? Lagi, soalnya nanti kan aku bakal ini nih, ngiter-ngiter daerah Rembang nih. Banyak sih kalau misal seluruh Kabupaten Rembang ya, banyak destinasinya. Misal di area perbukitan ada, di wisata religi ada, pantai juga banyak banget. Sunset sunrise di sini punya? Ada sih, Ada. beberapa
spot sunrise, sunset banyak. Batik. Batik ada. Yang pasti ya itu udah nggak perlu dibahas lagi. Batik itu juga Apa malah perlu dibahas malah. perlu. Apa mana Mas? Ini ya potensi wisatanya Mas yang ada di Rembang gitu. Mas Mario mungkin ada yang terbersit. Ya paling kalau mau melihat yang paling ini batik itu juga salah satu potensi yang bisa dijadikan wisata gitu, karena batik Lasem ini kan sekarang mulai ya Mas ya, mulai naik daun lah istilahnya, Banyak mulai ngangkat lagi lah. ya duluan cuma taunya Solo, Pekalongan gitu kan. Nah ini batik Lasem ini punya corak-corak yang unik lah. Pembedanya di motifnya ya. Motif sama Warna ya? sih. Warna. Ya, kalau teknis Hampir kayaknya sama. Hampir sama. teknis Nggak ya. jauh beda. Di warna sama di motif, karena kalau nggak salah lihat tuh di sini ada motif onyx ya. Yang di Iya, Jawa itu kayaknya burung nggak ada hong. binatang itu. Hong. Hong. Gitu. Burung Hong. hong. Biasanya dibikin di motif 3 negeri. Biasanya. Jadi misal batik sini itu ada, setauku loh. Maksudnya bisa bener, bisa agak salah sedikit. Itu ada kayak khas pesisiran kayak latoan gitu. Motif-motifnya. Lato itu apa sih? Tadi ada urap lato, ada. Lato itu tuh semacam hampir Kayak rumput laut. kayak rumput laut sih, cuma dia butir-butir gitu loh. Bunder-bunder gitu. Kayak anggur tapi kecil. Anggur kecil. Anggur kecil-kecil. Nah, terus nanti rasanya ya ada amis-amisnya. Oh. Masih sejenis tumbuhan itu. Bisa di karang-karang. Ngambilnya nyelam. Oh. Hmm. Bisa dikembangbiakan atau? Bisa sih kayaknya. Soalnya itu pun juga nggak setiap hari banyak gitu. Si latohnya Latohnya. ini. Oke. Mungkin karena ke bawah arus juga ya, mau ngeroy juga. Mungkin. Si jumlah stok latohnya ini berarti. Iya. Oke. Tapi kalau di daerah sini itu di Pulau Karang itu ada sih. Biasanya kalau nyari di situ. Di karang-karangan dia. Iya. Jadi mungkin nggak nih, misalkan kita ada teman mau, aku mau ke Rembang dong, terus kita susunin itinerary-nya. Hari pertama sini-sini nih kayak itu. Mas cerita dong yang banyak soal potensi apa, atau mungkin soal itinerary tadi. Soalnya kalau dirimu nggak cerita tak seruput nih. Seruput dulu Soalnya ya Pak. Nah, aromanya seruput dulu kan biar ya. seger pagi-pagi ngopi. Biar seger. Wah iya. Jadi bayanganku gitu sih Mas. Jadi kalau nanti ada temen nih pengen main ke Rembang, kan kita mesti bisa, oke tak anterin ke tempat ABCDE, terus ngapain aja mereka kayak gitu Mas Mario, maksudku. Iya. Kalau bisa kita kondisikan, makanya aku pengen tahu nih tentang si Rembang, potensinya apa aja, kulinernya, terus kemudian aktivitinya. Tadi malam kan aku dengar suara apa? Tayub ya. Ya. Kalau kayak gitu tadi Mas Mario udah cerita sedikit tentang Tayub yang masih ada di sini. Ya, itu keren banget tuh. Banyak sih Mas, apalagi kalau pas misal kayak momen-momen ada sedekah bumi atau sedekah laut gitu. Masih ada sedekah masih bumi, ada. Mas? Itu masih ada, misal ketoprak, wayang masih. Misal pun orang punya gawe pun biasanya ya itu nanggap wayang, ketoprak itu masih. Pertunjukan di panggung gitu kayak wayang. zaman dulu gitu. Betul. Keren. Full. Tapi nggak setiap ini ya, maksudnya tergantung siapa punya acara berarti. Iya, paling kalau di sini kalau mau tempat-tempat religi untuk ke Klenteng ya Mas, Iya. atau Sunan Bonang itu atau itu juga bisa. Terus pemandangan sebenarnya juga kita juga punya potensi yang lumayan ya. lumayan. Nggak kalah lah dengan yang lain lah. Tapi kalau di area kota sendiri banyak sih, misal kayak di belakang Masjid Agung itu ada juga religi apa, makamnya Pangeran Sidolaut. Sidolaut. Sama Beliau adalah
Kalau adalahnya itu bisa dibilang masih simpang siur sih. Cuma bukan simpang siur, masih ada beberapa versi. Cuma yang cikal bakalnya yang bikin Rembang dulu beliau. Oke. Di belakang masjid. Kan kalau ngajak Deket tamu ke situ alun-alun. kan kita speknya bisa menjelaskan Iya, siapa bisa. itu, kayak gitu loh. Di situ juga ada makam Bupati Rembang yang pertama kalau nggak salah. Oh. Oh, di belakang belakang masjid situ. Iya. Kalau makamnya R.A. Kartini Ada. Ada. di Kalau dari museum juga, di museum. Enggak, bukan. Kalau beda lagi. beda. Kalau museum kan sebelah timurnya alun-alun. Heeh. Kalau yang makamnya itu dari Rembang kota ke selatan sekitar 30 menitan. 30 menit lumayan ya. Lumayan. 30 menitnya sini kan. Iya. Jarang macet maksudnya. bukan 30 menitan macet. Heeh. Kurang saja 20, nggak nyampe 30 juga, 20 juga nyampe kalau Heeh. lancar. Iya. Nah, bayanganmu Mas, ini kan kalau ada teman datang, terus itu tadi pertanyaanku, mau diajakin kemana aja? Banyak, misal kalau makanan yuk ada kayak sate serepeh gitu kan. Di Rembang kota kan ada. Kalau misal nyari legen, air nira, Oh, ada siwalan juga. ada di Rembang. Dia difermentasi nggak tuh? Enggak, Nggak. langsung ngambil dari pohon. Berarti ada kesempatan Oke. Terus. Apa ya? Ya semisal kebanyakan kalau di sini banyak pantainya sih. Kalau misal ada, kalau yang di bukit-bukit gitu, misal pengen pagi-pagi lihat sunrise dari atas bukit itu bisa. Cuma harus ke atas. Oh iya. Ya itu maksudnya Rembang konturnya itu nggak Konturnya datar dari- banget sebenarnya. Iya. Ada Ada ininya apa namanya bukitnya. ya Bukit gunung Lang. tapi ya nggak terlalu tinggi, cuma 800 mdpl. Iya. Dan Sate serepeh, terus urap lato. Urap Plato. lato. Kemudian Siwalan itu. Siwalan, Legen lah. Legen itu untuk itu minumannya. juga ini. Ini Kopi, lelet. kopi lelet, Iya. ya kan. Kan khas daerah tropis itu kalau legen. Oh. Iya. Air nira. Terus sini kita punya ini ya Mas ya, apa perahu kuno ya Mas ya? Oh iya, ada Galangan. Situs perahu Situs. kuno. Iya, Oh. situs. itu penemuan sih itu. Oh iya. Yang aku baca di artikel itu pembuat galangan kapal Oh, itu. itu ada lagi itu. Ada lagi. Beda lagi, beda tempat. Kalau yang situs itu ceritanya gimana Mas? Kalau situs itu yang pernah aku denger ya, Ah. itu dulu kan di area apa? Ya sebenarnya tanah lapang lah, mau dibikin tambak gitu kan. Nah terus pas dia mulai ngegali itu ada itu nyangkut kayak kayu sih. Terus dilaporin, diselidiki ya, terus ada penemuan semacam kayak gerabah-gerabah, piring-piringnya ada di situ. Tapi berarti sudah digali Posisinya sama udah apa istilahnya? Antropolog apa arkeolog? arkeolog, Arkeolog. udah sih. Udah sekarang jadi situ-situ. Aku punya teman arkeolog tuh sukanya emang menggali masa lalu sih. Beda lagi tuh, bahaya. Enak. Nggak enak gitu. Ya sukanya menggali masa lalu. Oh. Itu situs di dalam kota apa di luar kota Rembang tuh? Perbatasan Rembang Lasem. Oh, tapi Kecamatan. Maksudnya Dalam kota Rembang. apakah dibuka untuk umum gitu? Umum. Oh, oke. Dan sudah ada informasi tentang tempat itu ya? Maksudnya kalau kita ke situ bisa dapat informasi sesuatu dari si situs itu gitu. Bisa sih, ada di dalam itu ada. Karena menarik kalau digabungkan nih, setelah ke situs kita ke pembuatan galangan Galangan kapal kapal. gitu. Ya. Soalnya dulu kan kalau menurut itu kan Lasem itu kan pelabuhannya Majapahit kan. Sungai Bagan itu kan sungai besar dulu. Oke. Zaman dulunya. Pelabuhannya Majapahit itu. Katanya orang dulu. Ya, tapi kalau memang di sini masih ada pembuatan galangan kapal, kapal kayu kan. Nah itu berarti skillnya kan masih terjaga gitu. Karena bikin kapal kan nggak gampang. Iya. Oh. Pasti. Pasti. Jadi Dan ada mungkin situsnya itu. ada situsnya juga. Makanya Rembang ini sebenarnya
potensi untuk digali lebih banyak. Nanti kita bisa jalan-jalan ke sana ya. Kita bisa, ikutin ya. Bisa lah. Kita ikutin aja acara kita selanjutnya itu. Iya. Di sana Stay tune, bagaimana? Nanti kita sambil bermotoran, ya kan? Kita sambil bermotoran, kita melihat mendatangi tempat-tempat wisata, makanan, ada nanti lontong tuyuhan. Ya, lontong tuyuhan. Oh. Ada. Bedanya dengan lontong tahu biasa? Sebenarnya lontong tuyuhan hampir kayak lontong opor ya. Hampir sama Hampir lontong mirip, opor. ya. Pembedanya. Karena itu di daerah Tuyuhan. Itu Ya. Tuyuhan itu nama daerah. desa, nama desa. Iya, oke. Kupikir kayak si Latoh tadi, bukan? Enggak, Bukan. bukan. Ya. Terus ada kalau makanan lagi apa plom rico ya Mas ya? Plom rico, Ya. plom rico, mangut, kasih pesisiran. Itu apa? Aku belum ada gambar. Sayur itu. Oh, sayur. Sayur. Wah, berarti kalau teman-teman vegetarian aman dong main ke sini. Tapi kalau sayur merica itu kan dari ikan. Ikan. Jadi ada amis-amisnya gitu. Ya. Oh. Kepala Pedes. ikan. Kepala ikan bisa. Kayak sop kepala ikan. Ya. Ya kayak semacam sop kepala ikan. Pedes enggak? Pedesnya pedes Ciri khasnya merica. pedes itu, Oh, pedes. karena pedes namanya Merica. kalau merica itu. Merica. Oke. Iya, itu. Itu jamu apa sayur? Sayur Itu orang-orang kita pesisir. Pesisir. Apa namanya untuk merico ini sangat digemari. Wah itu Soalnya kan banyak ini. Leluhur kita tuh masaknya pakai rempah tuh loh, Mas tahu. oh ya rempah-rempah. Rempah-rempah. Bumbunya Iya. rempah mas. Makanya ada merica, ada apa gitu. Iya. Biasa itu di badan anget ya kan. Ya. Ngangetin badan kan nggak harus dari Dari Minuman. minuman panas itu jahe enggak ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin kayak mie level atau kalau di daerah pesisiran cukup ikan panggang sama sambal jeruk udah ngalahin mie level itu. Ngalahin mie level itu. Mas Mario, sepagi ini Ya. biasanya paling enak sarapan apa? Pagi Biasanya. ini biasanya orang Rembang itu pasti makannya nasi tahu dan sate serepeh. Oh. Itu pagi itu pasti makannya itu banyak kan. Bisa dihadirkan di sini atau kita harus ke lokasi nih? Kita ikuti setelah ini. Oke. Oh tadi sate serepeh sama Lontong tuyuhan. Lontong tuyuhan. tuyuhan. Kadang biasanya dihidangkan satu paket. Oh ya. Misal ada lontong tuyuhan, apa lontong opor itu pasti ada sate serapanya. Kadang-kadang Sate serepeh tuh ayam ya? ayam. Ayam. Apa ada yang kambing juga? Enggak, ayam. Oh. Lah kalau masakan kambing, menu kambing itu banyak juga sini. Menu kambing Menu kambing ya hampir biasa, sama kayak pada umumnya pada sih. umumnya sih. Enggak seistimewa itu. Dan Rembang ini juga ini satu lagi yang ini ya. Rembang ini dulu Nahdlatul Ulama berdiri di sini ya Mas ya. Nahdlatul Ulama. NU ya. Di sini apa di Jombang? Jombang. Jombang sih. ya, Jombang dulu habis itu di sini ya. Acara pokoknya ada acara besar Nahdlatul Ulama salah satunya itu dulu di sini. Sini banyak pesantren. Banyak. Oh. Misal tempatnya Gusmus kan ya juga di sini. Ya, Oh. Gus Mus, Iya. Gus Baha, Mbah Maimun. Mbah Maimun. Mbah Maimun. Oh. Yang Mbah Maimun itu dimakamkan Almarhum di di ini Mekah. kan, di Mekah kan? Itu kalau Mbah Maimun deket yang galangan kapal itu. Daerah Sarang ya. Daerah Tinggalnya, Sarang. dulunya. Oh, Daerah iya. situ. Oke. Sangat menarik di sini. Iya, maksudnya wisata relisinya punya, alamnya punya, wisata kuliner, Kuliner ada. Wisata apa lagi, Mas? Wisata belanja. Orang-orang ke Singapura kan wisatanya belanja gitu. Iya. Iya. Contohnya misalkan. Kalau kita enggak lah belanjanya belanja ikan. Ya, di sini kan banyak frozen untuk ikan apa? Frozen ikan itu kan banyak di sini. Banyak.
untuk dikirim ke luar. Ikan asin Ikan juga. asin juga. Oleh-oleh ke sini. Terus jadi kaya Tepung kan. ikan ya Mas ya? Tepung ikan ada kerupuk ikan cumi. Ya, buah juga ada sih. Buah kawis kan? Buah kawis. Kawis. Nah, ini baru nih buah kawis. Itu biasanya kalau orang dengerin cuma sirupnya kan kadang-kadang. Sirup kawis gitu. Kalau di sini ada buahnya. Buahnya. Buahnya ada di sini. Itu hanya dijadikan sirup atau bisa di jus atau bisa dimakan langsung? Dimakan langsung bisa. Oke. Dibikin minuman jus itu bisa. Duh, aku pengen googling tapi nggak punya kuota ya ini. Buah kawis ya nanti Buah kawis. kita datengin aja berarti. Betul. Ya? Oh, oke. Jadi buah kawis itu orang-orang banyak nggak tahu tuh buah kawis itu apa. Kalau aku pengen bawain oleh-oleh nih dari Rembang, apa tuh Mas? Oleh-oleh. Oh, ya khas. entah apa Yang entah enggak- apa itu yang bisa dimakan maupun yang enggak gitu. Kalau salah satu yang bisa dibilang otentik ya. Iya Ya dong, buah otentik kawis dong. itu. Oh, oke. Soalnya kan kadang orang cuma taunya sirup kawis, rasa kawis. Iya. Cuma nggak tahu buahnya kayak apa kan nggak tahu dia. Iya, bentuk buahnya. Bentuk buahnya kayak apa, Wah, rasa ini jangan-jangan ntar setelah aku melihat buah kawis kan, terus umur berapa kamu melihat buah kawis gitu. dan itu pun metiknya nggak kayak buah-buah pada umumnya. Misal musim ini musim matang gitu nggak. Yang bisa dimakan kalau pas dia jatuh baru bisa dimakan. Oh, nggak bisa ambil dari pohon? Nggak bisa. Oh, gitu. Beda sama durian loh. Durian kan ada musimnya. Kalau itu nggak bisa tiap hari, cuma yang bisa dimakan tuh cuma yang jatuh doang. Yang masak itu yang jatuh, yang matang. Buah kawis ya? Buah kawis. Buah kawis. Kawis tak. Bisa dijadiin sirup, bisa dimakan langsung. Bisa dimakan langsung. Itu buah khasnya sini, karena aku nggak pernah Iya. tahu itu di... Nggak ada di tempat lain. Nggak ada sih, setauku nggak ada. Se-Indonesia nggak ada Nggak setauku. ada. Ada mungkin di daerah mana Pasuruan ya, kalau nggak salah. Nggak. Kalau aku belum pernah dengar sih. Tuh. Saya pernah dengar Oh. untuk itu di Pasuruan, Pasuruan. pesisir juga kan? Iya. Pesisir. Cuma sini sama Pasuruan aja. Cuma di daerah tertentu sih. Itu kan juga aku pernah googlingan juga semacam buah-buah tropis kan. Iya. Gitu. Kawis tak. Itu. Kawis. Oh, kawis. Kawis. Menarik ya. Berarti kan punya, ya itu tadi kalau ngomongin oleh-oleh gitu kan. Ya. Kalau Jogja ya dia punya bakpia, punya apa Ya, gitu. di sini paling kita buah kawis itu terasi ya, Mas. Terasi. Oh, terasi. Terasi kita- teri. Teri. Kita Juara. juara lah. Oh iya, percaya aku. Karena sesuai dengan geografisnya. Ya, Itu sih rebon. Rebon. Jenisnya Oh, rebon. iya, iya. Yang kecil-kecil tuh. Dan itu kalau di sini masih rumahan yang bikin. Oh. Dikirimnya ke? Dijual itu dia misal ada yang pesen mau Baru- bawa Oh, itu baru bisa jadi nyari oleh-oleh berarti kan ya? Bisa. Oh, iya. Menarik ya. terasi rebon. jadi masih tradisional ya, Mas, ya? Tradisional, masih rumahan. Bukan yang terus pabrikan gitu, bukan. Masih rumahan. Mas Acong, Mas Mario, ini kan hari pertama aku di sini tuh. Kira-kira nanti mau nyanset kemana? Atau hari ini mau menikmati apa dulu? Kan kita tadi ngobrolin soal potensi wisata, potensi kuliner, potensi apalagi tadi aktivitas yang lain kayak sejarah tadi. Gitu. Ya. Kira-kira mau mana duluan yang menarik untuk Untuk orang di- yang baru keluar Rembang gitu. Ya, ini aja kita ikutin aja nanti. Ngikutin ini ya, arah angin kemana? Arah angin kemana? Ya enggak, nanti kita ikutin aja lah. Oke, apa oke. namanya perjalanan kita bagaimana? Siap. itu. Yang jelas, Rembang punya potensi gede di Potensi besar di pariwisata. pariwisata. Tuh. Oke, Sobat Pinus, kayaknya cukup segitu dulu. Kami mau ngabisin kopi, lalu habis itu kita kita cari sarapan ya. Iya, Siap. siap. Stay tune, jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Dan yuk, cus bareng Pinus.